Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saudara-saudariku hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih terus menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kemuliaan. Dengan inilah maka kita mendapatkan ketenangan, dan itu yang paling mahal dalam kehidupan manusia hari ini. Dengan itulah kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan itulah yang merupakan puncak dari harapan orang beriman hingga nanti mereka ditempatkan di surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi di hadapan penduduk langit, para malaikatnya, dan itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bagaimana sekian banyak makhluk Allah di semesta ini, maka masing-masing kita tidak setitik debu, karena langit bumi berikut isinya yang ada di antara keduanya yang sangat besar dan sangat banyak ini, bahkan satu bintang yang lebih besar dari bumi bisa hanya setitik. Maka ketika Allah menyebut-nyebut orang-orang yang beriman, yang mengkaji ayat-ayatnya, dari sekian banyak makhluknya, tentu itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang surat Al-Hasyr untuk Yahudi, dan surat Al-Hasyr oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, terjemahanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa surat Al-Hasyr adalah surat Bani Nadir. Bani Nadir adalah salah satu masyarakat Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Dan Bani Nadir tentu hanya salah satu dari beberapa masyarakat Yahudi yang ternyata nasibnya semua Yahudi di Madinah dan sekitarnya nanti nasibnya akan sama. Pilihannya adalah sedikit di antara mereka yang masuk Islam dapat hidayah, banyak di antara mereka yang diusir pergi dari negeri itu karena memang kerjaan mereka merusak, dan juga tidak sedikit yang dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nampaknya memang itulah jatah Yahudi, Bang. Sampai hari ini juga sama. Antum melihat mereka ada dimanapun, termasuk di pusat mereka di tanah Palestina yang terjajah, juga sama gitu. Pilihannya adalah mereka mendapatkan hidayah, dan itu sedikit. Sedikit sekali. Nanti antum akan melihat datanya, bagaimana apakah ada di antara Yahudi Bani Nadir yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr yang masuk Islam dari sekian banyak jumlah masyarakat Yahudi Bani Nadir. Sedikit yang masuk Islam, dan ternyata kebanyakan mereka memang harus diusir atau dihukum mati. Kebanyakan mereka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Hasyr itu sesungguhnya adalah surat yang utuh berbicara, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang Yahudi Bani Nadir. Tetapi kalau antum buka surat Al-Hasyr, antum akan jumpai bahwa tidak ada satu kata pun yang bicara tentang Bani Nadir. Tidak ada satu kata yang berbunyi Bani Nadir. Tetapi yang ada adalah orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, orang Yahudi. Itu artinya bahwa Al-Hasyr
ingin memberikan panduan secara umum tentang Yahudi. Walaupun sababun nuzulnya adalah Yahudi Bani Nadir. Karenanya Quran di Al-Hasyr tidak bicara tentang Bani Nadir. Tidak ada namanya Bani Nadir. Walaupun sekali lagi sababun nuzulnya adalah Bani Nadir. Tapi bicara tentang ahli kitab, orang-orang kafir, orang Yahudi. Yang itu artinya bahwa itu panduan buat kita semua. Maka ketika hari ini peradabannya adalah peradaban Yahudi, negeri Muslim dijajah oleh Yahudi, baik yang sangat terlihat kentara seperti Palestina, atau yang tidak terlihat bahkan termasuk negeri ini. Dan Dr. Abdul Halim Uwais dalam tulisan beliau tentang dirasat di Suqut Thalathin Daulah Islamiyah, kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam dalam sejarahnya, dari mulai zaman Bani Umayyah, beliau mengatakan di akhir perjalanan Muslimin punya kekuasaan di muka bumi, zaman Turki Utsmani, beliau mengatakan dan akhirnya peradaban Islam ditutup oleh Yahudi. Sejak Turki Utsmani jatuh, runtuh, sampai kita hari ini, dan entah sampai kapan Allah berkehendak, sampai hadir kebesaran Islam lagi, itu ternyata peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Yang perlu antum pahami bahwa Yahudi memang bertetangga dengan Nabi di Madinah, tapi mereka bukan bangsa yang kuat. Zaman itu Yahudi bukan bangsa kuat. Bangsa kuat itu Quraisy. Quraisy memang kuat sekali. Bahkan lebih kuat Arab-Arab yang lain. Kadang-kadang Arab-Arab Badui itu kadang-kadang punya kekuatan yang luar biasa. Yahudi bukan musuh Nabi nomor 1 saat itu dalam arti kekuatan. Mereka di nomor 2 kan setelah Quraisy. Kemudian nomor 2 adalah Yahudi, nomor 3 secara umum adalah Arab Badui. Artinya, kalau di zaman Nabi Yahudi yang sebenarnya bukan merupakan musuh yang paling kuat, tapi mendapat perhatian sangat besar dalam Quran di banyak sekali ayat, betul ya? Di banyak sekali ayat. Bahkan kalau bicara tentang Nasara pun Yahudi didulukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim al-yahud. Ad-dallin an-nasara. Walan tardha ankal yahud. Yahud dulu baru an-nasara. Sebegitu besarnya. Bahkan surat Al-Hasyr adalah surat khusus bicara tentang Yahudi. Maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran memang tidak hanya bicara tentang zaman Nabi SAW. Karena kalau bicara di zaman Nabi SAW saja, maka kita akan tahu bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu harusnya mendapatkan porsi yang sangat besar. Di Quran ada surat Quraisy bukan? Ya, isinya malah tentang perjalanan dagang, bukan tentang permusuhan Quraisy terhadap Nabi SAW. Karena ternyata ujungnya mereka beriman. Ini mukjizat Quran. Maka ketika hari ini kita berbicara tentang surat Al-Hasyr, yang ternyata hari ini pemimpin nomor 1 di muka bumi adalah Yahudi. Peradaban pun peradaban Yahudi. Semua dikuasai oleh mereka. Semua direkayasa oleh mereka. Bumi ini dirusak juga oleh mereka. Maka surat Al-Hasyr menjadi terasa lebih hidup hari ini. Karena ternyata itu di depan mata dan itu musuh nomor 1 hari ini. Sekali lagi zaman Nabi bukan musuh nomor 1. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembukaan surat Al-Hasyr. Allah membuka surat Al-Hasyr dengan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dialah Allah yang aziz, yang punya izzah, dan hakim, punya hikmah. Pembukaan ini nanti langsung membuka ayat keduanya, langsung bicara tentang kemenangan. Kita mulai dari bicara tasbih. Ayat ini dibuka dengan tasbih. Antum tahu fungsi tasbih?
ya kan? Tasbih itu dibaca kapan? Kata subhanallah dibaca saat apa? Saat salah satunya? Tasbih dibaca ketika kita merasa takjub terhadap sesuatu. Betul? Subhanallah. Karena itu sebuah bentuk bahwa ini hanya Allah yang bisa melakukan. Lihat, kita mau bicara tentang siapa? Yahudi. Ini surat-surat tentang Yahudi. Dimulai dengan subhanallah, Yahudi bisa kalah. Lihat, zaman Nabi sekali lagi mereka bukan musuh nomor satu yang hebat. Mereka kalau perang juga nggak berani kok. Mereka perang juga dari benteng, dari dalam benteng mereka manah dari dalam. Nggak seru perang lawan Yahudi mah. Allah nggak seru Pak. Sampai sekarang juga perang lawan Yahudi itu sebenarnya nggak seru. Kalau perang lawan Quraisy, wah itu seru sekali. Antum tahu sendiri perang Badar sudah dijelaskan, betul? Oh itu serunya luar biasa. Perang Uhud itu berani, gentle laki-laki Pak berhadapan. Oh, Yahudi enggak Pak. Yahudi enggak. Karena karakter mereka pengecut. Maka dimulai dengan tasbih. Sabbahalillah ma fis samawati wa fil ardh. Ada dua hal yang saya sampaikan karena pembahasan tasbih kalau saya bahas di dalam ayat ini itu selesainya asar. Makanya saya cuma ambil dua. Betul Pak? Saya baca ini mendengarkan penjelasan ulama tentang tasbih, subhanallah. Ulama panjang lebar bicara tasbih. Ini ayat ini. Baik. Tapi saya enggak kuat ngomong sampai asar. Saya ambilkan dua saja. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekali lagi tasbih digunakan untuk mengungkap sesuatu yang menakjubkan dan kita mau bicara tentang Yahudi yang dikalahkan dan seakan kita mengatakan menakjubkan ya Yahudi bisa dikalahkan. Nah, tasbih itu para ulama mengungkap tentang tasbih dan ternyata surat pertama yang dimulai dengan tasbih adalah surat yang bicara tentang surat apa yang pertama? Kalau kita buka dari depan gitu. Surat yang pertama dimulai dari tasbih dengan tasbih. Hah? Al-Isra. Nabi Isra kemana? Dari Mekah ke? Ya. Dulu Yahudi sangat senang berkumpul di negeri Syam. Sampai sekarang mereka senang negeri Syam. Makanya mereka jajah negeri Syam. Dan surat Al-Isra punya nama lain. Surat apa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak-anak Israel. Yang nanti dari turun mereka lah kemudian turun masyarakat Yahudi ini. Syekh Dr. Abdul Karim Zidan beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Yahudi dalam Quran kecuali pasti menyebut keburukan mereka. Itu bisa diambil kesimpulan, kata beliau, itu bisa diambil kesimpulan bahwa Bani Israel tidak disebut Yahudi kecuali setelah mereka rusak. Paham ya? Ini kalimat beliau. Karena kalau kita sudah berkisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Yusuf Bani Israel, Yusuf anaknya Israel, anak Yakub alaihissalam. Mulia bukan? Mulia. Sangat mulia. Nabi. Bahkan anak-anak Yakub sekalipun walaupun ada konflik antara mereka, tapi anak-anak mulia. Jadi Yahudi Bani Israel tidak disebut Yahudi kata beliau kecuali setelah mereka rusak, karenanya Quran setiap menyebut nama Yahudi mesti menyebutkan kerusakan mereka. Dan ternyata Al-Quranul Karim surat yang pertama dibuka dengan tasbih adalah surat Bani Israel. Cocok mana? Cocok dengan surat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula inuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan di situ langsung menggunakan kata subhanalladzi, subhanallah, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi subhanallah menggunakan subhanalladzi asra, ini langsung bertasbih untuk Allah. Karena di situ yang berperan memperjalankan langsung Allah, maka langsung subhanallah. Ketika Allah memang layak mendapatkan tasbih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memang dialah yang berhak untuk kita berkata subhanallah,
Maka surat berikutnya yang dibuka dengan tasbih adalah surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid Allah berfirman sabbaha lillah. Karena Allah memang layak kita bertasbih untuknya, maka langsung semua yang ada di langit dan bumi bertasbih untuknya. Sabbaha lillah ma fis samawati wal ard. Al-Hadid. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya telah terbukti bertasbih. Terus begitu. Sampai surat berikutnya adalah surat setelah Al-Hadid, surat berikutnya surat yang bertasbih Al-Hasyr ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Sama, langit bumi berikut isinya semua bertasbih, telah bertasbih kepada Allah. Masuk di surat berikutnya adalah surat As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sama dengan pembukaan yang ada dalam surat Al-Hasyr. Surat berikutnya adalah surat Al-Jumu'ah, tapi berbeda. Berbeda dengan menggunakan dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Kalau tadi menggunakan fi'il madhi, sabbaha, kalau di fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau, telah lewat. Kalau yang di Al-Jumu'ah menggunakan fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ardil malikil quddusil azizil hakim. Dan surat berikutnya adalah yang bertasbih surat Taghabun. Juga sama, menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang sekarang dan seterusnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tasbih diakhiri di surat Al-A'la. Tapi menggunakan kata kerja yang lagi-lagi berbeda. Kali ini menggunakan kata perintah, fi'il amr, kata perintah. Sabbih. Sabbihis marabbikal a'la. Maka bertasbihlah kamu. Sabbihis marabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan menyebut dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Rangkaian ini, surat-surat yang dimulai dengan tasbih ini, para ulama mengatakan bahwa ini dahsyatnya Al-Quranul Karim. Dirangkailah oleh para ulama dan ternyata berbunyi menjadi demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua keagungannya, maka semua tasbih subhanallah, maha suci Allah hanya layak diberikan kepadanya. Karena tasbih itu maknanya adalah membersihkan atau mensucikan Allah dari semua sifat kurang. Artinya Allah tidak ada yang kurang, tidak ada cacatnya. Itu tasbih. Yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya Dia yang layak, apalagi Allah memperjalankan hambanya di Isra dan Mi'raj yang itu ajaib, manusia tidak bisa melakukannya, maka kata subhanallah muncul di sana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena hanya Allah yang layak untuk mendapatkan tasbih, maka semua yang ada di langit dan di bumi semuanya telah bertasbih. Semua. Langit, bumi, gunung, laut, binatang, pohon, bintang, matahari, semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Mereka punya bahasa tasbih yang layak dengan keagungan Allah, yang hanya bisa dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak ada yang paham tasbihnya. Pohon yang bertasbih kita tidak tahu bagaimana bunyi tasbihnya. Binatang yang sedang bertasbih kita tidak tahu bahwa dia sedang bertasbih dengan bahasa binatang yang layak untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian manusia tidak paham tasbih mereka. Semua yang ada di langit dan bumi semua telah bertasbih. Dan bukan hanya telah, ternyata sekarang dan sampai yang akan datang. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari, yusabbih, yaitu bahwa aktivitas bertasbih bukan hanya di masa lalu, bukan hanya fi'il madhi,
Tapi sekarang dan yang akan datang, ternyata semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kamu, wahai Muhammad, yang mendapatkan nikmat begitu luar biasanya. Karena ini perintah untuk nabinya, maka berlaku untuk seluruh umatnya. Maka Allah katakan, sabbih. Maka kamu Muhammad bertasbihlah kamu. Karena semua yang ada di langit dan bumi sudah bertasbih. Dari dulu, sekarang dan seterusnya. Maka kamu wahai Muhammad, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu wahai Muhammad. Itu menjadi sebuah rangkaian yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, adalah bahwa di surat yang sebelumnya, di surat Al-Hadid maksud saya, yang ada tasbihnya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau di dalam surat Al-Hasyr adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bedanya? Bedanya di dalam surat Al-Hadid tidak ada ma-nya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tidak ada ma-nya. Dalam surat Al-Hasyr ada ma. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma. Ada dua ma. Ada dua ma. Ya, wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kalau dalam surat Al-Hadid itu hanya ada satu ma. Lillahi ma fis samawati wal ard. Tidak ada ma-nya di sebelum ard. Dibahas oleh para ulama tentang bab kenapa tidak ada ma dalam surat Al-Hasyr. Tapi mengapa ada dua ma di surat Al-Hasyr dan hanya ada satu ma dalam surat Al-Hadid. Padahal ujungnya semua sama. Bertasbihlah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguhnya dia maha aziz, maha hakim. Gitu ya? Jadi teman-teman supaya tahu bahwa begitulah para ulama tafsir. Jadi itulah ilmu tafsir aslinya. Ilmu tafsir itu jeli, detail. Itu kehilangan huruf ma itu masih bagus, Pak. Jadi ma di satu nggak ada, satu ada itu sudah jadi pembahasan. Kok gitu? Itu kehilangan satu huruf saja itu dibahas ulama. Kenapa hilang satu huruf di sini? Harusnya ada ini. Kalau dihilangkan atau seharusnya tidak ada malah dimunculkan, mesti ada makna yang diinginkan oleh Allah dan justru di situ letak kemujizatan Al-Qur'an. Itu tidak bisa diikuti oleh bahasa manusia, Pak. Tidak bisa diikuti bahasa Indonesia bahkan. Ahli sastra Indonesia pun tidak bisa menyembunyikan ilmu besar di balik olahan kata sampai sehebat itu. Ya, karenanya kita paham betul bahwa para ulama selalu mensyaratkan harus memahami bahasa Arab dengan baik untuk mereka yang ada di pucuk-pucuk pimpinan agama Islam ini. Ya, para pemberi fatwa, para ahli ilmu yang berani menyimpulkan, mereka harus paham bahasa Arab. Kalau tidak pasti masalah, Pak. Ya, dan ini menjadi teguran besar untuk negeri ini. Untuk negeri ini, ya. Orang bisa sangat berani berfatwa padahal dia tidak bisa juga bahasa Arab. Atau bisa bahasa Arab cuma sedikit-sedikit, kemudian dia bisa berfatwa luar biasa. Karena antum boleh buka ilmu apapun, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, hadis, ilmu apapun, para ulama selalu memberikan satu syarat. Salah satu syaratnya adalah harus mampu berbahasa Arab dengan baik. Selalu, di semua ilmu, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, semua sama. Semua sama, Pak. Ya, ya, baik. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard yang ada di surat Al-Hasyr tidak yang menggunakan ada dua huruf ma. Yang satu ma untuk langit, yang satu ma untuk bumi. Bahwa yang bertasbih adalah ma artinya apa-apa. Ya semua, apa saja. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Dalam surat Al-Hasyr ketika tidak ada ma pada pembahasan bumi, hanya satu ma-nya. Untuk langit dan bumi cuma satu. Surat Al-Hadid sesungguhnya berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Dia lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua dari surat Al-Hadid menyampaikan bahwa Dialah Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang punya kerajaan di langit dan di bumi. Jadi pembicaraannya adalah tentang kekuasaan Allah. Satu Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan mematikan. Itu semua cuma Allah itu. Bedakan dengan surat Al-Hasyr yang ayat keduanya berbicara tentang peristiwa yang terjadi di bumi. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengepung
kemudian mengusir orang-orang kafir dari ahlul kitab dari negeri mereka di awal pengepungan mereka. Artinya bahwa mengapa hanya ada satu ma di dalam surat Al-Hadid? Itu dikarenakan ma yang di situ cukup untuk mencakup langit dan bumi karena semua hanya bicara tentang Allah saja. Karena ayat keduanya pun bicara tentang Allah. Allah yang punya kerajaan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, semua Allah. Tetapi yang ada dalam surat Al-Hasyr adalah pembahasan setelah tasbih itu justru bicara tentang peristiwa di bumi. Karena yang dimuliakan adalah Allah yang ada di langit sana, kemudian setelahnya adalah keagungan Allah yang ada di bumi dengan kalahnya orang-orang kafir di tangan orang-orang beriman, maka dua peristiwa yang terpisah maka diberikan dua ma yang berbeda. Yang satu ma untuk langit dan satu ma untuk bumi. Itu tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha aziz, maha hakim. Dan kata aziz dan hakim juga menjadi pembahasan sendiri, tapi saya tidak membahas ya. Silakan dicari tafsirnya. Al-Aziz Al-Hakim. Dan atau lihat di surat Al-Hadid wa huwal azizul hakim. Di surat Al-Hasyr wa huwal azizul hakim. Di surat As-Saff wa huwal azizul hakim. Berapa banyak Asmaul Husna? Mengapa Allah pilihkan dua ini yang selalu disertakan dengan sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Itu antum bayangkan? Membahas begitu itu ada khusus disertasi S3. Khusus bahas ini tok. Mengapa ayat ini ditutup dengan Asmaul Husna ini? Tidak Asmaul Husna yang lain. Itu disertasi S3. Pak. Itu bayangkan kan? Betapa luasnya Quran. Dan satu poin. Betapa Quran perlu anak-anak cerdas. Anak cerdas itu suruh belajar Quran, Pak. Ini susah nih kalau nggak orang cerdas. Dia perlu orang cerdas sehingga nanti dia mendapatkan ilmu atas izin Allah, dibukakan ilmunya. Mari kita mulai ubah pola kita berpikir tentang kecerdasan ya. Bukan yang lain tidak perlu kecerdasan. Orang paling cerdas wakafkan untuk Quran. Quran ternyata memang perlu sampai sedetil itu analisanya. Baik. Nah, sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Al-Aziz itu punya izzah. Allah yang punya izzah. Izzah adalah kemuliaan, ketinggian, sebuah harga diri yang sangat agung. Al-Izzah. Dan muslimin ini selama tidak berpegang pada Al-Aziz pasti tidak punya izzah. Makanya muslimin akan kalah. Bahkan bicara tentang Yahudi, selama muslimin tidak punya Al-Aziz, tidak berpegang pada Al-Aziz, pada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah muslimin kehilangan izzah. Kalau sudah kehilangan izzah, yang terjadi adalah menjadi masyarakat kalah. Masyarakat kalah sudah. Jadi ternyata kita kehilangan izzah, menjadi masyarakat kalah. Ternyata faktornya karena kita tidak bersama Al-Aziz. Al-Hakim demikian. Al-Hakim berasal dari kata hikmah. Hikmah itu sesuatu yang benar. Ucapan yang sesuai dengan perkataan, yang tepat di peristiwa yang tepat, di momentum yang tepat. Jadi semua pada pas ya tepatnya. Hikmah juga berarti sesuatu yang bijak, karena dengan penuh kebijaksanaan di sana terkandung semua pelajaran hikmah. Kita kehilangan semua itu, kehilangan ilmu, kehilangan kebijaksanaan, kehilangan hikmah, kehilangan ketepatan dan kebenaran di semua ucapan dan perbuatan kita karena kita jauh dari Al-Hakim. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki hikmah. Wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini mulai bicara tentang Yahudi Bani Nadir. Walau tidak disebut Yahudi Bani Nadir ya. Min diyarihim, dari negeri mereka. Li awwalil hasyr, di awal hasyr, pengepungan mereka. Ketika memulai pembicaraan tentang peperangan di mana muslimin menang, Al-Quran selalu mendahulukan kabar gembira kemenangannya daripada sekedar bicara kronologi peristiwanya. Ustaz Herfi barusan menjelaskan tentang Al-Ahzab. Muslimin menang apa kalah? Muslimin menang. Dan itu bisa buka dalam surat Al-Ahzab tentang Khandaq, justru dimulai dengan
kita diminta untuk mengingat kenikmatan itu. Kemarin sudah bicara tentang perang Badar. Muslimin menang apa kalah? Menang. Bagaimana ayat memulainya? Tentang masalah rampasan perang, kemenangan. Jadi yang dimulai dari kabar gembira. Dan ternyata di sini pun sama. Bukan dari kronologi peristiwanya, memulai dari rasa takutnya. Lihat, dimulai dari dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir ahli kitab itu dari negeri mereka. Muslimin menang. Apa hikmah ini? Apa hikmah di balik ini semua? Lihat, Quran punya cara yang bertutur mukjizat. Sampai cara bertuturnya mukjizat. Jadi sebuah Quran tidak monoton dalam menuturkan sesuatu. Kalau sejarah, antum baca buku sejarah pasti monoton menuturkannya. Karena buku sejarah dituntut untuk begitu. Karena kronologis, ya. Namanya buku sejarah. Ya, kalau umpamanya bicara tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir umpamanya, atau perang Ahzab, dimulai dari sebab terjadinya, mulai itu terjadi tahun kapan, siapa musuhnya, muslimin berapa pasukannya, siapa yang memimpin, siapa saja, terus gitu kan. Sampai peristiwanya, persiapannya, jalannya peperangan, akhir dari peperangan, yang kalah siapa, yang menang siapa, dan seterusnya. Itu buku sejarah. Al-Quran yang menuturkan sejarah bukan buku sejarah, tapi sejarah yang harus diambil ibrahnya. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Jadi harus ada ibrah yang diambil, karena Al-Quran bertutur pun dengan cara mukjizat. Kalau berbicara tentang kemenangan muslimin di medan pertempuran, Allah selalu ingin membuat muslimin bersyukur pada Allah. Karena yang disebut-sebut adalah kemenangan muslimin. Dimulai dari menangnya dulu bicaranya. Enak kan? Kabar gembira. Jadi Allah SWT ingin agar orang beriman itu selalu senang, bahagia. Maka disebutkan kebahagiaannya. Kalian menang kan? Kalian ingat ghanimah di Badar. Kalian ingat nikmat Allah di perang Ahzab. Coba, bukankah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir itu, Yahudi Bani Nadir, dari negerinya? Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan itu agar orang-orang beriman selalu mengingat nikmat Allah di sana. Dan Allah selalu memberikan sebuah sentuhan Rabbani. Sentuhan Rabbani. Sentuhan Rabbani di mana Allah ingin menunjukkan bahwa ini semua nikmat Allah. Supaya muslimin tidak lupa kemenangan bukan karena kehebatan mereka, tapi kemenangan karena kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian tidak menduga bahwa mereka bisa diusir. Kalian ini di sini siapa? Rasul dan para sahabat. Bahkan Rasul dan para sahabat tidak menduga kalau mereka bisa diusir. Makanya, walaupun ini juga harus disembuhkan, ya. Ayat ini sudah diturunkan. Makanya saya memahami dalam tanda kutip mereka-mereka yang pesimis dengan kebesaran Islam hari ini. Saya pahami, Pak. Paham saya. Dulu sahabat pun sama. Madhanantum, kalian tak pernah menduga, kata Allah. Tapi nanti Allah tunjukkan mengapa. Nah, mengapa dugaan itu muncul? Kan mereka orang beriman, Pak. Mengapa dugaan itu muncul? Ada yang tahu? Atau saya lanjutkan jawabannya nanti. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Begitu kalian menduga mereka tidak bisa diusir dari tempat itu, dari negeri mereka, ternyata mereka di sisi lain punya prasangka, punya keyakinan, dugaan bahwa benteng-benteng mereka akan mampu menahan gempuran muslimin. Mereka percaya diri luar biasa. Sudah kalah nampaknya. Ini kalau di dalam bahasa hari ini, Pak, ini sudah kalah dari sisi media ini, Pak. Ini sudah kalah media ini. Begitu terlihat benteng-benteng sangat kokoh. Ada yang sudah pernah ke benteng Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi Bani Nadir di Madinah? Belum pernah? Belum. Begitu, Pak. Antum harus pergi ke sana. Di Madinah. Itu yang saya, mohon maaf ini agak keluar sedikit, agak jauh sedikit ya.
Ini yang saya kadang-kadang sedih, Pak. Ya kan? Orang umroh bolak-balik, Pak. Tidak pernah mengenali kota nabinya dengan sesungguhnya dalam asli yang berkaitan dengan iman kita, dengan Quran kita. Dengan sirah nabawiyah, sirah terbaik Nabi SAW. Ya? Mekah juga sama. Orang yang dikunjungi malah yang enggak. Orang Indonesia mengunjungi Jabal Mahnet buat apaan, Pak? Tidak hubungan sama iman kita. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di sirah, Pak. Cepat, antum bayangkan. Apa gitu? Terus yang nambah iman antum apa? Oh subhanallah Pak, ini kekuasaan Allah. Mending antum saya ajak ke benteng Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi Bani Nadir. Dan dengan sangat dramatik kisah Ka'ab bin Ashraf, sang pemimpin yang sangat terjaga. Bisa diculik hanya oleh 5 orang. Oleh sahabat mulia dari Ansor. Dari kalangan suku Aus. Hanya 5 orang anak muda Madinah yang berhasil menculik pemimpin besar. Dan tentu tahu karakter Yahudi adalah mereka punya pertahanan berlapis. Itu nggak aneh, Pak. Nggak aneh. Di satu sisi mereka makanya harus menciptakan kreativitas di semua dunia, bukan cuma militer, untuk punya pertahanan berlapis. Tapi antum harus tahu, sesungguhnya pertahanan berlapis itu bukti pengecutnya mereka di semua lini. Jadi biasa saja, ya nggak usah kagum-kagum amat, biasa saja. Pertahanan berlapis itu bukti pengecutnya mereka. Kalau dari sisi kreativitas hari ini teknologi pasti dahsyat. Mereka akan buat berbagai macam pengamanan, bahkan berlingkar-lingkar berapa ring untuk pengamanan mereka. Bayangkan pemimpinnya sehebat itu, sangat rapat penjagaannya. Antum kalau lihat temboknya, Pak. Insya Allah, itu temboknya nggak kayak tembok kita gini, Pak. Ini tembok tipis banget tembok kita nih. Sudah tipis cuma batu bata, betul? Cuma batu bata. Antum sampai sekarang lihat benteng yang tersisa Ka'ab bin Ashraf. Betapa kuat, kok tebal sekali, Pak. Itu benteng, temboknya tebalnya minta ampun. Tebal sekali. Dan itu bukan batu bata, tapi batu. Makanya mereka percaya diri betul. Sangat percaya diri. Begitu ya. Jadi kalau umroh tolong kunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan iman kita, Pak. Paham ya, Cek? Nah, antum nggak berkunjung ke Jabal Mahnet nggak apa-apa, nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusan itu. Antum nggak berkunjung ke pasar di Jeddah juga nggak apa-apa, nggak ada urusannya dengan pasar di Jeddah itu. Apalagi Laut Merah itu nggak ada urusannya. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya dan para sahabat punya prasangka bahwa mereka rasanya tidak bisa diusir, tidak bisa dikalahkan. Di sisi lain orang-orang Yahudi punya keyakinan bahwa mereka punya benteng yang sangat kokoh dan tidak mungkin ditembus oleh muslimin. Pertahanan mereka sangat kuat. Berarti di dalam pembahasan ini ada 2 dhon. Dhonantum dan dhonnu. 2 dhon. Dhon itu artinya prasangka, praduga. Analisa itu kan juga prasangka, Pak. Disebut dhon, analisa. Orang kalau menganalisa, merencanakan itu kan analisa. Apalagi sesuatu yang belum terjadi, dianalisa kelihatannya akan begini, Pak, menurut analisanya. Rencana kita begini akan, itu analisa. Apakah terjadi sesuai dengan yang ditulis? Belum tentu. Betul? Itu namanya dhon. Termasuk analisa yang paling akurat namanya dhon. Makanya di sini ada 2 dhon. 1 dhon berasal dari muslimin yang ternyata tidak yakin kalau mereka bisa dikalahkan. Yang 1 dhon dari Yahudi yang sangat yakin bahwa mereka tidak mungkin ditembus dan dikalahkan. Sudah kayak begitu muslimin keadaannya, ternyata menang. Kalau sudah menang, berarti jelas siapa yang berperan di sini? Allah. Oh, kalian kan dari awal kalian sudah nggak menduga menang kan? Ya sudah. Makanya di sana ada huwallazi akhrajal, dialah Allah yang telah mengusir mereka. Gitu. Nah, lagi-lagi makanya nanti bicara tentang masalah harta rampasannya juga bukan ghanimah di sini, tapi fai'. Kemarin juga sudah kita bahas ya tentang fai'. Lagi-lagi fai'. Lu kalian lo nggak berani. Kan nggak ada analisa. Muslimnya sudah nggak punya analisa. Oh, tidak bisa dikalahkan. Ma dhanantum ayakhruju. Maka tidak aneh kalau ini pun muncul di zaman, apalagi ini zaman kekalahan muslimin. Zaman ketika muslimin sedang jaya, di zaman Rasul SAW. Zaman ketika ada Rasul dan iman sangat kuat. Dan mereka menang di beberapa pertempuran sebelumnya, ternyata itu saja masih ada di mereka, maka tidak aneh kalau itu ada di sekarang, walau itu harus diobati.
Praduga itu bisa jadi sangat muncul. Dan karenanya Yahudi di sepanjang zaman akan selalu memunculkan sebuah citra bahwa mereka tidak bisa ditembus. Betul? Tidak bisa ditembus. Dan makanya mudah-mudahan Allah menjaga. Teman-teman Hamas membuktikan itu semua bahwa mereka ternyata mudah ditembusnya. Dengan perlawanan, dengan berlapisnya mereka. Apa yang tidak bisa dianalisa oleh satelit kan? Satelit orang kelihatan semua bergerak. Tapi ternyata tetap bisa ditembus bukan? Saya sudah berkali-kali nanya ke teman-teman Hamas. Kalau saya pernah bertemu, saya tanya umpamanya kemampuan strategi mereka segala macam, kemampuan mereka memindahkan data tanpa dilacak. Apa yang tidak bisa dilacak hari ini? Ya, data antum di handphone sekarang bisa dilacak sekarang juga, ya kan? Apa yang tidak bisa dilacak? Apalagi smartphone, semakin smart itu semakin mudah dilacak, ya kan gitu. Oh iya, Pak. Nah, karenanya mereka pasti tidak sederhana perpindahan data, apalagi kalau perpindahan datanya dari Gaza ke jalur ke tepi barat. Tapi jawaban mereka luar biasa. Begitulah Allah mengajari kami. Sudah itu jawabannya. Saya bilang ketika itu jawabannya ya sudah. Saya bilang ya sudah kalau gitu kan. Itu memang luar biasa. Satu sisi keamanan itu kita harus tahu itu. Yang kedua adalah inilah iman mereka. Begitulah Allah ajari kami. Itu. Artinya sisi manusiawi seringkali begitu. Apalagi zaman kekalahan sini. Karena itulah maka, karena mereka harus terus menghembuskan citra. Opini, menguasai opini, maka yang paling bisa menguasai opini apa? Media. Karena yang mereka pasti akan kuasai media. Karena media hari ini kita tahu, berbagai macam media. Baik tulis, cetak, dunia maya, maka mereka akan kuasai seutuhnya media. Gitu? Dari dulu, Pak. Dari dulu. Tapi nggak ada tuh orang cuma bilang, wah kita memang kalah media, kita orang dari dulu nggak ada pembicaraan itu, Pak. Tidak ada pembicaraan itu. Atau boleh buka ayat ini, nggak ada pembicaraan tentang media. Apakah itu tidak penting? Penting buat muslimin, sangat penting. Karenanya Nabi SAW juga punya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah seorang ahli syair yang kita tahu. Bukan satu-satunya bahkan, tapi ini adalah kalau media ini pemretnya, Pak. Hasan bin Thabit pemretnya, ya, pemimpin redaksinya. Karena Nabi pernah mengaudisi, di antara sebelumnya yang diaudisi adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah juga ahli syair. Nabi bilang, saya pengennya lebih hebat dari ini. Kemudian dimunculkan Hasan, ini dia orang ini. Hasan bin Thabit. Dan dulu syair adalah media. Kita tahu Syekh Mundhir Qutban menulis buku Al-I'lam fi Sirah Nabawiyah, media dalam Sirah Nabawiyah, sekitar 800 halaman itu media dalam Sirah Nabawiyah. Ya, dan itu isinya adalah syair. Kenapa? Karena syair dulu adalah media yang paling efektif untuk mempengaruhi opini Arab. Syair itu. Ya. Orang bisa dibuat nangis berhari-hari, bahkan setahun bisa nangis dia. Orang bisa satu kampung tergerak angkat senjata, itu hanya karena syair. Syair, bahkan mungkin satu bait syair. Itu dahsyatnya media. Dari dulu. Tapi lihatlah ini. Bahwa ternyata memang Allah tunjukkan, ya sudah, ini memang kalian kan sampai di situ kehebatannya. Muslimin situ kan. Makanya bersandarnya harus pada Allah. Makanya muslimin selama jauh dari Allah mustahil menang lawan Yahudi, Pak. Mustahil menang lawan Yahudi. Maka Allah tunjukkan dari awal, sudah Allah tasbih sabbahalillah. Kemudian Allah katakan, huwaladzi, dialah Allah. Jadi ini karya, bukan karya kalian. Ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunun minallah. Lihat, saya tunjukkan satu kepercayaan diri yang lebih dahsyat dari itu. Ini kepercayaan diri orang-orang Yahudi dan betapa tidak percayanya orang-orang muslimin saat itu. Para ulama tafsir mengatakan, prasangka yang datang dari orang beriman adalah ma dhanantum ayyakhruju. Ayyakhruju dalam bahasa Arab itu adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja. Dan kata kerja itu karakternya adalah bergerak, namanya kerja, Pak. Oke, terus bergerak. Dia tidak anteng. Dia bergerak, karakter kata kerja itu. Tetapi itu prasangka orang beriman. Tapi prasangkanya orang-orang Yahudi tidak menggunakan kata kerja. Wa dhannu annahum mani'atuhum. Mani'atuhum husunuhum. Mani'atuhum itu bukan kata kerja, tapi isim. Dalam bahasa itu ada fi'il, ada isim. Ini ngomong bicara bahasa Arab sedikit ya. Fi'il adalah kata kerja, kemudian ada isim. Dan isim itu karakternya adalah thabit.
Umpamanya salah satu ism adalah benda. Saya sebut meja. Meja sudah begini meja. Mau sampai kapan begini sudah meja itu. Sudah begini. Tapi kalau kerja, bahkan sama-sama keluar. Saya keluar setiap pagi. Apakah jenis keluar Anda sama? Tidak selalu sama. Kadang jam 6, kadang jam 5, kadang semangat, kadang lagi loyo. Betul kan? Enggak selalu sama. Tapi kalau meja, udah begini meja nih. Ism. Lihat. Artinya, keyakinan Yahudi itu mantap betul dan kokoh betul. Sementara orang beriman, itu ya goyang. Apa iya, apa benar, maju, mutu. Para ulama mengatakan Allah ingin menunjukkan bahwa betapa mereka percaya diri dengan pertahanan mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Namanya orang Yahudi, Pak. Percaya dirinya ini memang sudah sampai tidak beradab pada Allah. Mereka yakin benteng mereka itu tidak bisa ditembus bukan oleh orang beriman, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Kan begitu bahasa. Minallah, lihat kan? Mani'atuhum husunuhum minallah. Kan begitu kerjaan mereka. Anda pernah dengarkan kalimat ini Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya? Pernah dengarkan kalimatnya? Kerjaan Yahudi begitu. Mereka bicara tentang Tuhan. Makanya kalau orang beriman diejek, dihina Nabi Muhammad, dihina, dicaci maki, digambar kartun yang enggak. Tuhan aja dicaci maki mereka. Tuhan dicaci maki. Sampai mereka yakin ini benteng kita nih Tuhan aja nggak bisa nembus. Jadi sudah dari dulu itu kalimat, ya kan? Jadi yang sejenis itu antum cari sudah dari dulu. Ini ayatnya, ya kan? Mani'atuhum husunuhum minallah. Karena mereka yakinnya sampai tingkat itu, maka yang jawab juga Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini dahsyatnya. Kalau wa makar Allah itu di sini, Pak. Maka Allah mendatangi mereka, menembus pertahanan mereka dari arah yang tidak pernah mereka duga. Kan mereka sudah punya analisa. Kenapa mereka percaya diri? Satu, benteng, tebal, kokoh, berlapis, penjaga, pasukan, senjata, harta, kebun yang sangat rapat, semuanya lengkap sekali. Itu kan analisa yang sudah mereka duga ini tidak bisa tembus. Tapi Allah menembus mereka dari yang tidak pernah mereka duga. Menurut antum apa itu, Pak? Dari mana nembusnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dari dalam hatinya. Karenanya sebenarnya PR umat Islam itu adalah suruh nakut-nakutin, Pak. Loh, itu ayat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Turhibun. Turhibun artinya apa? Nakut-nakutin. Turhibun. Karena kalau bicara pertahanan, mereka berlapis pertahanannya, Pak. Apalagi teknologi sekarang mereka yang pegang. Ya kan? Sudah semakin susah ditembus, ya betul? Itu saya pernah iseng, Pak, karena saya pernah ketemu juga salah satu tokoh Hamas juga, Pak. Beliau ahli Quran. Beliau saat itu berbicara banyak hal tentang Quran. Kemudian saya bilang, itu apa nggak bisa itu ada jin muslim suruh datang bunuh itu Perdana Menteri, nggak bisa sebenarnya. Saya iseng aja, Pak. Jawaban Syekh ini mengejutkan buat saya, walaupun saya iseng itu aja. Dia bilang, antum kan tahu bahwa mereka sangat dekat dengan kemusyrikan. Sangat dekat dengan kemusyrikan. Gitu ya. Bahkan ini ada seorang dokter tafsir, walaupun ini juga entah guyonan, tapi beliau serius sekali mukanya dia. Tapi jadi kita tertawa. Bukankah kan ada yang berkata kita ini belajar rusak dari setan, tapi setan belajar rusak dari Yahudi. Gitu ya. Saya kan yang bicara dokter tafsir waktu itu, tapi mukanya serius. Saya bilang ini guyon apa serius saya nggak tahu kan. Oke, tapi saya itu bilang, bukankah antum tahu mereka sangat dekat dengan dengan kemusyrikan? Dan itu Quran bicara, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kau akan menjumpai orang yang paling besar permusuhannya pada orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Memang akrab mereka. Akrab mereka itu. Ya. Bacalah surah Al-Baqarah tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya.
Jauh tentang kemusyrikan. Nah, maka beliau bilang, ya hitunglah kita kirim jin sekalipun. Umpamanya hitunglah ada jin muslim suruh nyerang diam-diam itu, kan gak kelihatan jin. Antum jangan salah, di sekeliling dia itu jin kafir banyak banget. Itu setan semua, setan manusia kumpul, setan jin pun kumpul. Maksud saya adalah, di semua lini, sampai yang goib aja gak bisa ditembus, Pak. Gitu ya. Makanya mereka percaya diri banget. Sudah melindungi dirinya dari semua lini. Makanya Allah yang menjawab. Itulah kenapa kita kalau tidak dekat dengan Allah tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa. Maka Allah sampaikan, wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Itu kuncinya. Yang tadi saya katakan, ya kan? Dari mana Allah mendatangi mereka, dari tempat yang tidak mereka duga? Yaitu Allah lemparkan rasa takut. Jawabannya setelahnya sebenarnya, kata setelahnya, kan? Kata setelahnya. Allah berikan rasa takut. Begitu mereka takut, nah lihat takut. Gambaran ketakutannya lihat. Ketika Rasulullah, kan sebenarnya begini, supaya dipahami juga. Nabi SAW ketika masuk Madinah kan juga sudah membuat perjanjian, ya kan, dengan orang-orang Yahudi. Perjanjiannya jelas kok, yuk kita jaga bareng negeri ini, kota ini, kalau kita bersama-sama saling bantu, kalau ada musuh nyerang yuk kita pertahankan, kalau ada yang meninggal kita harus saling menyumbang untuk diatnya segala macam, itu sudah tercatat dalam perjanjian Rasul dengan Yahudi. Nah, tapi ya namanya Yahudi, kan? Kalau tidak ingkar pendapat, tidak ingkar perjanjian, bukan Yahudi. Makanya membuat perjanjian dengan Yahudi itu, orang siapapun, kelompok siapapun, zaman manapun yang membuat perjanjian dengan Yahudi, silahkan buat. Kalau memang secara analisa syar'i tidak masalah, silahkan dibuat. Tapi tetaplah buat sebuah praduga, tidak lama pasti mereka melanggar. Itu sudah pasti, kan? Di zaman manapun. Tidaklah Yahudi diusir dari Madinah kecuali karena mereka semua melanggar perjanjian yang pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan mereka. Maka kan mereka diusir. Ada yang bahkan harus dihukum mati seperti Yahudi Bani Quraidah, 700 orang setidaknya dihukum mati oleh Nabi dan para sahabat. Ketika mereka seperti itu, teman-teman rahmati Allah, masyarakat Yahudi Bani Nadir ini peristiwanya kan tahun 4 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Tahun 4 Hijriah itu, Muslimin memang beberapa kali dikerjai oleh beberapa suku. Dan beberapa, sampai Nabi sedih sekali. Setidaknya peristiwa kesedihan Nabi di Uhud. Baik, di Uhud kita tahu bagaimana, kemudian bahkan Nabi terluka, Muslimin sempat kocar-kacir, kita semua tahu di Uhud. Setelah Uhud nanti muncul peristiwa yang dikenal dengan Bi'r Ma'unah. Dan kemudian juga Ar-Raji'. Dua-duanya ini adalah masyarakat yang menipu Nabi di Madinah, pura-pura masuk Islam, kemudian minta ahli Quran untuk dikirimkan jadi guru di suku mereka, bahkan 70 penghafal Quran dikirim Nabi, semua dibunuh. Dan para ahli Quran adalah orang paling dekat dengan Nabi karena Nabi sedihnya luar biasa, dan disinilah nanti yang kita kenal dengan kunut nazilah, Nabi kunut nazilah selama sebulan lamanya. Baik, peristiwa-peristiwa itu, setidaknya 3 peristiwa itu membuat Yahudi berani sekali. Kayaknya kita perlu coba juga ini. Nampaknya Muslimin gak kuat-kuat amat. Makanya, Bapak Ibu rahmati Allah saudaraku berbahagia, asal Muslimin menunjukkan kelemahannya, mereka pasti sangat berani untuk membuat huru hara di internal Muslimin. Asal Muslimin menunjukkan kelemahannya. Oh bisa, oh ternyata bisa. Mereka tuh gak berani, tapi begitu bisa ternyata. Yuk kita kerjain kalau gitu. Itu pekerjaannya. Maka mereka melakukannya ketika Rasul SAW, ini kisahnya panjang tapi intinya adalah Nabi SAW minta sesuai dengan perjanjian bahwa ada yang harus dibayarkan oleh Yahudi karena ada kesalahan pembunuhan dan harus bayar diat. Intinya adalah Nabi datang bersama beberapa sahabat untuk meminta perjanjian damai, konsekuensinya di mana mereka harus membayar sebagian, Muslimin bayar sebagian. Mereka bilang siap,
siap Abul Qasim. Mereka panggilnya Abul Qasim. Siap Abul Qasim. Sebentar, tunggu di luar benteng, mereka masuk ke dalam benteng. Di dalam benteng bukannya mereka ngambil uang, Pak. Yahudi. Karena mereka semakin berani melihat muslimin baru saja dikerjai. Yuk kita kerjai sekarang. Sekarang pemimpin tertingginya yang datang. Kenapa nggak kita kerjai sekalian? Makanya mereka sepakat, bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Gimana caranya? Gampang, naik dari atas benteng, Muhammad lagi di bawah tuh di luar. Naik ke atas benteng, lemparkan batu dari atas. Antum tahu kalimat di antara mereka, begitu mereka rapat kecil itu, mereka bilang, jangan lakukan. Karena nanti ada Tuhan Muhammad yang memberitahu tentang peristiwa ini. Jadi memang benar mereka itu tahu Muhammad itu Nabi SAW. Tahu. Tapi akhirnya ada yang nekat kan? Begitu akhirnya nekat, begitu nekat ya naik ke atas, benar. Benar. Apa yang mereka tahu? Benar saja, Jibril datang memberitahu Muhammad pulang. Kau akan direncanakan. Nabi Muhammad tidak pakai izin langsung pulang. Sama sahabat juga nggak tahu lah Nabi kenapa putih pulang, ini nggak nungguin. Nabi nggak pulang. Begitu pulang, orang Yahudi tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang berikut para sahabatnya. Orang-orang Yahudi di dalam bilang, tuh kan benar, sih benar, celakalah kita. Nah, mereka tahu konsekuensinya, celaka kita. Sudah, ini pasti celaka nih kita. Benar, Nabi pulang, Pak. Nabi pulang dan mendapatkan berita itu. Nanti mereka sempat menyusul. Mereka sempat menyusul ke Nabi SAW, mengatakan, Muhammad kenapa pulang? Kita kan lagi sedang menyiapkan uangnya segala macam. Nabi sampaikan bahwa kalian berencana jahat terhadap saya. Sudah, wassalam. Maka kemudian akhirnya mereka pulang dan mereka sudah siap-siap, Pak. Jadi Yahudi itu ternyata memang cuma iseng. Anda belum tahu? Tapi isengnya bisa membunuh orang. Hati-hati, Pak. Betul. Memang cuma iseng, kali-kali bisa, ya kan? Siapa tahu bisa. Lagi-lagi yang berperan adalah kedekatan orang beriman dengan Allah. Sekarang tuh mau bertahan dengan cara apa sih? Pasti ditembus oleh mereka. Silahkan, mau bertahan sehebat apa? Antum punya pasukan intelijen paling canggih, silahkan, Pak. Tembus. Hari ini silahkan baca, apalagi hari ini muslimin dalam keadaan kalah. Antum baca dalam zaman Nabi SAW. Bukankah utusan Persia yang diberangkatkan, diutus agar menculik dan membunuh Muhammad sudah sampai Madinah? Tapi kalau Allah lindungi, itu 2 orang malah masuk Islam. Itu yang terjadi. Makanya pokoknya tanpa manusia, orang beriman dekat dengan Allah, Yahudi tidak bisa dikalahkan hari ini, Pak. Baik. Mereka bukan bangsa kuat, bukan bangsa kuat. Tapi tadi mereka akan menggunakan banyak cara. Karena itulah maka Nabi SAW, karena peristiwa tadi itu, maka Nabi mengutus sahabat mulia Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah inilah nanti yang memimpin penculikan pemimpin Yahudi Bani Nadir, Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslamah diutus oleh Nabi SAW untuk berangkat ke perkampungannya Yahudi Bani Nadir, kemudian diminta untuk menyampaikan pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Nabi berpesan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian tinggalkan kampung ini. Rasul hanya memberi waktu 10 hari lamanya. Yang masih terlihat lebih dari 10 hari, kami penggal kepalanya. Cakep kan? Bagus banget tuh pesan, Pak. Pulang, tugasnya cuma menyampaikan pesan. Muhammad Maslamah itu memang spesialis penyampai pesan, Pak. Betul. Dan beliau kalau itu sampai zaman Umar itu beliau penyampai pesan sama Khalifah Umar nanti. Sampai Umar puji Muhammad bin Maslamah itu. Makanya Muhammad bin Maslamah itu nanti salah satu jabatannya di zaman Umar itu jadi ketua KPK, Pak. Iya. Itu kerjaannya memang dia mengontrol kekayaan pejabat, terus dicek mana yang mungkin korupsi, mana yang tidak, itu kerjaannya Muhammad bin Maslamah. Makanya kalau Muhammad bin Maslamah nanti datang ke sebuah kota di zaman Umar, kalau beliau datang sebuah kota dan pemimpin tahu, masalah ini. Ini Pak Ketua datang, ini mesti masalah ini, Muhammad bin Maslamah datang. Makanya tuh baca sejarahnya Gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika jadi gubernur di Irak,
Ya, begitu datang, dia belum lihat Muhammad bin Maslamah, belum lihat. Tapi stafnya sudah bilang, Pak Gubernur, itu pintu istana dibakar. Siapa yang bakar? Katanya namanya begini. Itu dari Madinah, itu Umar yang nyuruh itu. Enggak, biar saya nyemui saya. Tahu ini mesti ada masalah ini. Mesti ada masalah ya. Itu luar biasa Pak ya kan. Ini konsep model KPK dulu itu begitu Pak. Bakar dulu pintu rumahnya. Buak, belakangan ngomongnya. Belakangan Muhammad bin Maslamah, tapi memang ini untuk level ukhuwah tingkat tinggi Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslamah, Umar bin Khattab itu level tertinggi. Yang satu gubernur, yang satu utusan, yang satu khalifah. Emang itu level tinggi Pak ya. Level tinggi. Ya kan cuma pintu rumah juga dibakar ya kan. Sudah selesai, sudah berpelukan gak ada masalah, sudah selesai. Umar tetap percaya pada saat menyampaikan sumpah dan dia benar. Muhammad bin Maslamah menyampaikan dengan amanah kedua-duanya. Oke baik, kembali Muhammad bin Maslamah menyampaikan pesan dan selesai. Sampai pesan pulang. Gak nambahin, gak ngurangi. Jadi penyampaian pesan itu harus gitu. Makanya Umar mengatakan Allah merahmati kau wahai Muhammad bin Maslamah, bahwa engkau menyampaikan pesan apa adanya, tidak mengurangi, tidak menambah. Yaudah begitu ya begitu dan pulang. Lugas saja apa adanya begitu. Begitu diancam, orang-orang Yahudi Bani Nadir sudah siap-siap. Siap-siap udah mulai kemas-kemas ya. Makanya sudah tadi itu kepercayaan diri mereka ya kan. Keyakinan mereka, benteng mereka tebal, kokoh, itu cuma perlu diancam. Mereka hanya perlu ditakut-takuti. Begitu mereka takut, sudah Pak. Itu yang disebut tadi bahwa Allah mendatangi mereka dari tempat yang tidak pernah mereka duga, yaitu dari dalam diri mereka sendiri. Begitu mereka takut, itu benteng kan bisa dibuka. Nggak bisa, memang muslimin nggak bisa buka itu Pak. Nanti dalam perang, dalam pengepungannya yang berlangsung sekitar 6 hari. Dalam riwayat lain 15 hari. Dalam 6 hari dikepung itu, dikeliling oleh sahabat, mereka tidak bisa keluar itu. Itu muslimin nggak nembus. Siapa yang bisa nembus? Orang Yahudi bukain pintu. Karena takut Pak. Udah kita nyerah aja, nyerah. Buka pintu, mereka yang buka pintu Pak. Apa Ka'ab bin Ashraf? Ka'ab bin Ashraf yang tadi saya cerita, waktu diculik oleh Muhammad bin Maslamah dan empat sahabat yang lain. 5 orang. Apakah mereka jebol pintu? Enggak. Dia buka pintu sendiri. Buka pintu sendiri Pak. Jadi begitu. Paham ya? Jadi antum-antum yang kata mau ngalahin Yahudi itu yang kreatif ya kan. Antum lihat bagaimana Al-Quran memberikan inspirasi dahsyat. Tidak bisa ditembus tapi memang mereka yang akan bukakan sendiri. Makanya tadi wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Bahkan kata qadhaf wa qadhafa, qadhf itu artinya dilempar dengan kuat Pak. Jadi Allah yang melemparkan dengan kuat. Kan ada sesuatu diletakkan, dimasukkan rasa takut. Bukan dimasukkan sebenarnya. Yang benar kata qadhaf wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhaf itu artinya dilempar dengan kuat. Jadi Allah lemparkan dengan kuat rasa takut di hati mereka. Di kisah kemarin yang saya kemarin tidak kisahkan. Di kisah Hunain ya. Di kisah Hunain itu nanti ada orang musyrik yang kemudian masuk Islam. Terus ditanya. Sahabat itu nanya, kita mau tahu itu rasa takut di hati kalian kayak apa sih? Jadi muslimin pengen tahu. Kan mau jelas takut ya? Kayak apa rasanya? Dia bilang itu ada bejana gitu Pak. Ada bejana bejana dulu kan dari tembaga, dari gitu ya. Itu ada koin gitu dilempar. Kebayang gak tuh? Semakin keras dilemparkan, apa yang terjadi? Semakin keras bunyinya dan semakin berbolak-balik adu dengan sangat keras dan sering, betul? Kan beda kalau ditaruh, ting, beda kan? Ini di wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Di hati mereka itu takutnya deg-deg. Nah, itu deg-deg gitu. Sangat takut. Setelah rasa takut apa? Langsung hasilnya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Siapa yang bukain pintu tadi saya bilang? Mereka Pak. Kan gini. Kalau perang, terus itu pertahanan musuh atau rumah-rumah mereka, terus kita paksa jebol, jeger, hancur.
terus menang. Nah, itu perang. Kalau Yahudi itu Pak, saking memang tidak berani orang, mereka pengecut sekali. Bayangkan, itu kekalahannya sampai pada tingkat yang ngancurin nggak perlu muslimin. Loh kok bisa? Ya. Walaupun nanti ada kalimat berikutnya, wa aidil mu'minin, dan tangan orang beriman, tapi lihat, bagaimana ceritanya itu? Ada dua kisahnya. Karena Nabi SAW itu kan Nabi ketika menghancurkan sebuah wilayah, jadi Nabi SAW meruntuhkan sebuah wilayah itu yang sudah tempat yang dekat dengan benteng mereka, itu orang Yahudi akan menghancurkan rumah yang dekat dengan itu, dengan wilayah yang sudah dibuka oleh Nabi SAW. Mereka hancurkan, mereka tutup ulang gitu kan. Mereka semakin ke dalam gitu. Makanya mereka akan sangat menjauh dari tempat tinggal muslimin. Itu menarik, makanya sangat menarik kalau rudalnya sudah mencapai 180 km itu menarik sekali Pak. Itu sudah nggak ada tempat bersembunyi karena mereka pasti akan menjauh dari situ. Nabi maju lagi, mereka akan hancurkan bagian rumah itu, mereka tutup lagi. Gitu seterusnya. Mereka hancur istri rumah mereka, tutup lagi gitu. Di dalam Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ini nanti diabadikan yang di ayat yang kelima, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhziyal fasiqin. Ini bicara tentang penebangan pohon. Itu kan ada kebunnya Yahudi Bani Nadir namanya Buwairah. Itu kebun itu rapat sekali Pak. Jadi muslim ini agak susah pasukan untuk koordinasi, kan bahaya pasukan susah koordinasi itu. Jadi kuda itu di sela-sela pohon itu, dan itu bahaya. Karena itulah maka akhirnya muslimin dalam riwayat lain itu menebangi, ya ada riwayat mengatakan minta izin dulu, ada yang mengatakan tidak minta izin dulu. Tapi yang jelas muslimin menebangi pohon. Jadi beberapa pohon korma ditebangi. Begitu pohon korma ditebangi, itu kan coba tujuan muslimin apa? Supaya masukan bisa berkumpul, betul? Tapi itu maknanya di orang-orang Yahudi lain. Antum tahu apa maknanya? Kira-kira apa maknanya? Mereka muncul rasa takut yang luar biasa. Muncul rasa takut. Dari mana datang rasa takut? Para ulama sirah mengatakan bahwa karena korma itu adalah merupakan income besar mereka hari itu. Bahkan kalau boleh dibilang income terbesar mereka. Selain mereka memang punya kemampuan membuat senjata. Jadi mereka punya produksi senjata. Pabrik senjata mereka punya itu. Tapi korma itu adalah pangan mereka. Dan itu adalah income besar mereka. Kalau itu mulai ditebangi oleh Muhammad. Wah ini kiamat ekonomi kita Pak. Makanya selalu Pak. Salah satu cara untuk mengepung Yahudi dan membuat mereka takut adalah dengan ekonomi. Itu menakutkan pasti. Makanya mereka akan kuasai ekonomi dari semua lini. Jadi gini, contoh. Walaupun ini komitmennya tidak tahu saya. Bicara tentang pemboikotan ekonomi gitu ya. Itu kalau antum serius gitu. Kalau antum serius, Yahudi takut sekali Pak. Sangat takut itu. Pasti luar biasa takutnya. Tapi kan kita nggak bisa sepakat. Itu masalahnya. Itu Arab tuh yang mengelilingi Palestina yang terjajah ini. Mereka sepakat saja untuk itu. Hanya itu. Hanya untuk masalah pemboikotan ekonomi. Itu selesai. Takut. Itu padahal ini ditebang baru beberapa pohon. Tebangi oleh sahabat itu supaya sebenarnya tujuannya hanya untuk supaya pasukan bisa campnya benar. Cuma itu. Tapi ternyata punya makna yang sangat dalam di hati mereka. Nah tapi mereka tidak ungkapkan rasa takut itu. Yang keluar di lisan mereka apa? Yang keluar di lisan mereka bilang, Muhammad, kok kamu tebangi pohon kami? Katanya kamu memerintahkan agar menjauhi kerusakan. Ini kerusakan tahu? Kan kau sendiri yang mengajarkan. Nah gitu. Yahudi itu gitu Pak. Kalau sudah kepepet dia akan bicara atas nama Islam. Supaya antum tahu itu. Mereka akan bicara atas nama Islam. Kan ya? Dikembalikanlah. Muhammad ini kan kamu yang ngajari jangan berbuat kerusakan. Ini nebangi pohon yang berbuah. Ini kerusakan. Tidak boleh gitu kan. So tahu Anda ya kan. Anda so tahu tentang ajaran Islam ini. Makanya Quran di ayat 5 mengatakan ma qata'tum min linah aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillah. Kata Allah semua sudah Allah izinkan.
Yang kamu tebang Muhammad, yang kalian tebang wahai sahabat, yang kalian tebang atau yang kalian biarkan, semua Allah izinkan. Terserah kalian. Allah izinkan. Saat itu, dan ternyata apapun yang dilakukan muslimin, baik yang ditebang ataupun yang dibiarkan pohon-pohon itu, ternyata dua-duanya manfaat bagi muslimin. Apa manfaat ditebang? Jelas, ada lapang, tanah yang lapang untuk pasukan bisa berkumpul. Apa manfaat dibiarkan? Hah? Ini faid nanti. Ini faidnya, ini ghanimahnya nanti. Jangan dihabisi, ini ghanimah nanti faidnya. Ini ghanimah yang akan didapatkan muslimin, jangan dihabisi. Jadi dua-duanya manfaat buat muslimin. Jadi orang beriman tuh begitu urusannya, Pak. Semua manfaat orang beriman. Baik. Bapak dirahmati Allah. Jadi mereka begitu melihat muslimin melakukan itu dan mereka mulai sangat ketakutan. Kemudian akhirnya nanti kan mereka akhirnya setelah dikepung 6 hari, dalam riwayat itu 6 hari itu mereka nyerah. Begitu nyerah kita tahu bahwa akhirnya mereka oleh Nabi SAW diberikan vonis hukuman. Hukumannya adalah Nabi katakan tinggalkan tempat ini. Kalian keluar dari sini. Yang kalian boleh bawa hanya apa yang bisa diangkut oleh unta kecuali senjata. Senjata dan apa tuh? Tameng-tameng, pokoknya peralatan perang, baju besi itu tidak boleh dibawa. Boleh, kalian boleh bawa apa saja. Bawa itu semua, istri, anak-anak, harta kalian boleh, silahkan dibawa. Silahkan dibawa. Oke? Asal bisa diangkut oleh unta kalian silahkan dibawa. Yang tidak boleh dibawa adalah, ini strategi bagus, Pak. Karena ternyata ini memberikan Nabi nafas. Karena nanti mereka begitu pergi kan mereka lari ke Khaybar. Ada yang ke Khaybar, ada yang balik ke Adriat di negeri Syam. Yang kumpul di Khaybar itu nanti bikin gara-gara lagi. Tapi karena nggak punya senjata, nah Nabi punya nafas yang cukup lah untuk ngurus yang lain dulu, ya kan? Ya, karena mereka nggak punya senjata, nggak bakal berani, Pak. Nggak bakal berani. Dan sekaligus untuk memperkaya muslimin, melengkapi persenjataan, dan memang saat itu persenjataan itu ternyata produsennya Yahudi. Jadi nggak aneh kalau hari ini senjata itu yang produksi Yahudi, nggak aneh, Pak. Nabi biasa aja tuh. Biasa aja, Pak. Ya udah produksi aja, nggak apa-apa, produksi. Yang paling canggih kalau perlu. Begitu jadi ghanimah kan gampang kan, sama aja. Ayo buat yang bagus. Makanya saya cuma bilang ini sebuah pelajaran menghibur hati orang-orang beriman, ya kan? Masya Allah, Palestina sudah berapa darah yang disiram, yang digunakan untuk menyirami tanah jihad Palestina. Sampai sekarang belum merdeka. Tapi ada hikmah, saya cuma bilang, iya ini hiburan buat kita, buat orang beriman supaya menghibur diri betapa luar biasa perjuangan mereka. Nah, apa? Mereka sedang membangun peradaban, jantung bumi ada di Palestina hari itu Yahudi. Yahudi sedang membangun jantung peradaban, bukan semua dikendalikan dari situ, peradaban Palestina itu. Dan biarkan mereka bangun sampai pada tataran yang paling hebat, paling maju, paling kaya, paling canggih, silakan. Begitu diambil muslimin, selesai semua bumi. Jadi ghanimah besar. Maka semua akan dipegang muslimin di satu jantungnya langsung selesai. Apa itu? Jadi kayak hiburan. Maka Nabi bilang, sudah, senjata harus kalian tinggal, kata Nabi SAW. Tinggal senjata. Itu mereka pergi bergerak 600 onta. 600 onta bergerak. Apa yang mereka lakukan? Ini dasar Yahudi pelit. Itu mereka bukan cuma membawa emas, perak, makanan, persediaan makan apa, enggak, bukan hanya itu, anak, istri, enggak. Itu kayu-kayu semua dibongkarin. Semua ada. Hancurin semua dibongkarin, Pak. Itu yang oleh Quran dikatakan, ini pemandangan yang digambarkan. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka hancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Muslimin nonton, ayo hancurin, ayo nonton. Kita tonton aja. Itu kekalahan yang paling hina, Pak. Tadi saya katakan, kalau rumah muslimin yang menghancurkan, namanya perang itu biasa. Umpamanya sampai ada umpamanya. Atau benteng mereka muslimin menghancurkan. Ini enggak, muslimin nonton, ayo kamu yang hancurin, saya nonton. Itu kemenangan luar biasa. Dan selalu ketika antum buka surat Al-Isra, Allah ketika menghancurkan masyarakat Bani Israel, masyarakat Yahudi itu selalu dengan kekalahan yang sangat hina. Sangat hina. Dimana sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Ya, nanti antum bisa buka dalam surat Al-Isra di
ayat-ayat awal ketika Allah berfirman tentang kerusakan mereka 2 kali di muka bumi dan Allah hancurkan di 2 kali itu. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang beriman. Orang beriman akhirnya nanti juga para ulama tafsir ada beberapa tafsir dalam kalimat orang beriman perannya apa? Kok di sini dikatakan juga ternyata tangan orang beriman juga ikut menghancurkan. Ada yang mengatakan tidak ikut menghancurkan, tapi tangan orang-orang berimanlah yang menjadi penyebab tangan-tangan mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Karena tangan muslimin nebangi pohonnya dulu segala macam, ya kan, dikepung 6 hari, itu kerjaan tangan muslimin. Setelah itu mereka yang menghancurkan dan muslimin nonton saja, ayo sudah pergi. Itu kepergian mereka tahu. Ya, ini kalimat tolong nanti dibuka lagi dalam sirah Nabi. Inilah selalu dan sama persis dengan zaman hari ini. Persis sama. Lihat. Ada pemimpin besar di Yahudi, Bani Nadir, ada Huyai bin Akhtab, ada tadi Ka'ab bin Ashraf, ya. Ada Salam bin Mishkam. Ini pemimpin besar nih. Nanti ketika mereka harus meninggalkan itu dan nanti pergi sebagian ke Khaybar, sebagian ke Syam. Itu salah satu di antara mereka, pemimpin Yahudi itu, Bang. Itu dia punya kulit binatang, kulit sapi jantan. Kulit sapi tahu kan, sapi yang lebar gitu yang itu isinya emas perak, Pak. Dia penuh itu, dia bawa itu emas perak. Kaya, mereka simpan emas perak. Dari dulu Yahudi senang emas, Pak. Sampai hari ini. Emang kemana perginya Freeport? Saya pernah baca emas kita disimpan di mana, yang paling besar ya kan? Itu Pak, emas perak mereka tuh. Makanya selalu di protokol Zionis kan juga sama. Emas itu menjadi targetnya. Emas perak itu dia bawa. Terus apa kalimatnya? Ini kalimatnya bagus sekali. Ini jadi pelajaran buat kita. Ini kalimat si tokoh Yahudi bilang. Inilah sambil nunjuk itunya, hartanya itu. Inilah yang kami gunakan untuk mengangkat dan menjatuhkan bumi. Artinya peradaban ini, negeri-negeri ini kami angkat, kami jatuhkan, semua pakai ini. Adapun kurma, di Khaybar banyak kurma. Artinya nggak apa-apa, memang sedih meninggalkan kebun-kebun kurma mereka yang dahsyat itu, tapi buat mereka dia katakan nggak apa-apa, di Khaybar banyak kurma. Ini ada gantinya, tapi kalau ini harus saya bawa. Sampai hari ini, Pak. Pola konsep itu sampai hari ini, Pak. Makanya kalau bukan orang beriman seperti sahabat, pasti akan sangat mudah dibeli Yahudi. Kalau sudah dibeli Yahudi, tidak akan pernah ada kemenangan muslimin. Dimanapun, di dalam sejarah manapun. Kalau antum baca sejarah Muhammad Al-Fatih, maunya apa? Muhammad Al-Fatih, antum sudah sering dengar, sering membaca dan seterusnya. Mungkin ada yang terlewat di antara antum. Ada satu momentum, sebenarnya waktu Muhammad Al-Fatih sedang menyiapkan kapal-kapal perang di Selat Bosporus segala macam itu utusan Kaisar Konstantin itu datang ke Muhammad Al-Fatih, Pak. Itu membawa emas, perak, perhiasan, hadiah diberikan dan menyampaikan pesannya Kaisar Konstantin mengatakan bahwa sudahlah, tidak usah perang. Bukankah dengan cara begini kita hidup indah sekali berdamai? Kami siap kok membayar begini. Tahu? Kalau ini diterima oleh Muhammad Al-Fatih, pertama ini pengkhianatan terhadap umat yang sedang menyiapkan diri itu. Yang kedua, tidak pernah ada nama Muhammad Al-Fatih disebut dan mendapatkan sebutan Al-Fatih. Karena ternyata bukan dia yang berhak mendapatkan kemuliaan yang sampai sekarang kita sebut-sebut namanya itu. Selalu sama, Pak. Selalu sama. Baca Andalus juga sama. Bacalah Granada, sama, Pak. Sama. Antum kalau pernah lihat gambar terakhir bagaimana si Isabella dan suaminya datang ke Granada, kota terakhir muslimin, itu ada gambar karikatur gitu. Itu raja muslimin dalam keadaan bersimpuh di lututnya di hadapan Isabella dan suaminya, raja Kristen ini, kemudian cium tangan. Kita lihat, pemimpin muslim cium tangan pada pemimpin kafir.
Antum tahu, itu sudah pemandangan terakhir. Di belakang sudah panjang itu ceritanya. Sudah panjang komunikasi, surat menyuratnya, bahkan nyari dalil. Dipanggil ustadznya. Ustadz minta dalil. Boleh enggak? Oh boleh kata ustadz, boleh. Jual aja negeri ini enggak apa-apa. Itu antum baca di sejarah Andalus persis seperti itu. Sama Pak, artinya sama. Urusannya urusan persis yang dikatakan Yahudi tadi. Dengan inilah kami akan angkat, kami jatuhkan sebuah negeri. Pakai ini, emas perak. Maka dia pergi dari Madinah dengan membawa sebanyak itu. Dan mereka akan sangat dendam. Makanya nanti setelah mereka sampai Khaybar, mereka akan membuat provokasi, masuk ke Quraisy dan segala macam. Untuk melakukan ancaman, provokasi dan seterusnya. Makanya nanti tahun 7 Hijriah baru Khaybar diselesaikan oleh Nabi SAW. Jadi selama pusat camp perkumpulan Yahudi belum dihabisi, mereka akan selalu buat provokasi. Karena begitu selama Khaybar masih ada itu, di tangan orang Yahudi selamanya akan begitu. Dan padahal Khaybar itu baru diberesin oleh Nabi, ya, baru dibereskan Nabi tahun 7 Hijriah. Dan ini kan baru ini tahun 4 Hijriah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrohnya. Wahai orang-orang yang punya basor. Basor artinya pandangan. Mata ini, mata kita digunakan untuk memandang, akal kita digunakan untuk memandang. Ambil ibrohnya, wahai orang-orang yang punya basor. Dan artinya ini dua biasa Pak. Jadi dua ayat ini Allah sampaikan di ayat yang kedua saja itu sudah menjadi pelajaran. Ambil pelajarannya. Fikirkan, ambil pelajarannya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang fai, ada hukum fikih di fai sana, bahkan saya ingin antum membuka ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Allah SWT menyampaikan tentang tema fai. Karena tema fai itu ada di ayat 6 dan ayat 7. Ya, ayat 7 Allah menyampaikan ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillah. Jadi fai itu milik Allah, Rasulnya, wali Rasul, walidil qurba, ya, kerabat-kerabat Nabi SAW. Karena fai milik Nabi SAW, ya, serah Nabi baginya. Wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, orang-orang anak yatim, miskin, ibnu sabil, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Bukankah ayat ini, hari ini, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, ayat ini kan sering dibaca oleh para ahli ekonomi syariah hari ini kan? Karena itu salah satu prinsip ekonomi syariah. Ternyata ayat untuk ekonomi syariah ini justru adanya di tengah-tengah ayat tentang jihad. Tentang fight, jihad. Karena itu salah satu solusi ekonomi memang jihad. Salah satu solusi ekonomi syariah itu salah satu solusinya adalah jihad. Antum kalau baca buku Al-Amwal, baik karya Abu Ubaid, karya Abu Yusuf, kitab Al-Amwal, itu ketika dulu para ulama menuliskan tentang keuangan negara, dari mana income-nya, bagaimana mengelolanya dan seterusnya dengan detail dalam kitab-kitab yang kita tahu itu jadi literatur negara. Hari ini kita abaikan ilmu keuangan itu, ya kan? Itu dulu sudah ditulis dari mulai sejak zaman muridnya Imam Abu Hanifah. Itu ketika ditulis itu akan tertulis di sana. Makanya salah satu income negara itu ditulis, di antaranya ghanimah fai. Ditulis. Karena ini contohnya di Bani Nadir. Bani Nadir ini kan tahun 4 Hijriah tadi saya katakan. 4 Hijriah itu ekonomi masyarakat muhajirin yang sudah tinggal di Madinah, jadi masyarakat asli Mekah yang sudah tinggal di Madinah, itu ekonominya belum membaik, Pak. Belum membaik. Sehingga mereka masih terus mendapatkan subsidi dari saudaranya Ansor yang asli Madinah. Maka begitu dapat fai, Nabi kumpulkan sahabat muhajirin Ansor. Apa kata Nabi? Nabi berkata pada orang-orang Ansor, wahai sahabatku orang Ansor, menurut kalian, bagaimana kalau harta fai ini saya bagikan, padahal itu hak beliau, tapi beliau minta saran. Ini luar biasa Nabi SAW.
Bagaimana kalau harta ini saya bagikan sama ke kalian, ke orang-orang muhajirin, juga ke orang-orang ansor, ke kalian semua. Tapi tetap, karena saya bagikan ke muhajirin, ke ansor, saya tetap berharap harta kalian yang selama ini dinikmati bersama antara kalian dan sahabat muhajirin tetap diteruskan itu. Atau pilihannya pilihan kedua, fai ini hanya saya bagikan kepada masyarakat muhajirin. Dan setelah ini, sudah tidak usah lagi mereka dibantu karena mereka sudah cukup. Kan dua-duanya baik, bukan? Solusi ekonomi Pak. Dan ternyata sahabat Ansor mengatakan, lihat apa kalimat mereka. Ini orang yang Allah puji dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Apa kalimat mereka? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Kan pilihannya bagaimana kalau kita bagi bersama tapi antum tetap nyumbang ya, tetap nyumbang ke orang-orang muhajirin. Atau saya bagi ke orang muhajirin saja, tapi setelah ini sudah, Anda sudah nggak perlu nyumbang lagi. Kalau mau nyumbang itu silakan, tapi sudah tidak perlu lagi karena mereka sudah berkecukupan. Apa jawabannya? Dengan kemuliaan masyarakat Madinah, apa yang terbaik oleh antum jawabannya? Ya Rasulullah, bagikan saja fai ini khusus ke mereka, kami nggak perlu. Dan silahkan ambil dari harta kami terserah yang kau mau. Antum tahu Pak? Masyarakat yang begini yang bisa mengalahkan Yahudi. Masyarakat yang rebutan uang, rebutan posisi, lah Pak. Bicara mengalahkan Yahudi, antum mau teriak-teriak sampai kering tenggorokan antum nggak terjadi Pak. Harus perlu masyarakat itu. Makanya, yuk kita lompat di ayat berikutnya. Ayat 8-9 adalah merupakan gambaran bagi Allah menggambarkan inilah masyarakat yang berhasil mengalahkan Yahudi. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ini yang pertama. Orang-orang muhajirin yang fakir, yang miskin. Mereka miskin, mereka diusir dari negeri mereka, dari Mekah, diusir juga dari harta mereka. Mereka semua hanya mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin menolong Allah dan Rasulnya. Dan mereka rela tinggalkan harta mereka untuk Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang shadiq. Ini yang imannya benar ini. Lawan Yahudi itu masyarakatnya harus ini, punya iman yang benar. Kalaupun dia orang-orang yang mudah sekali meninggalkan hartanya untuk Allah. Gampang Pak. Haram ya Pak, saya tinggalkan. Perintah Allah, saya jalani. Simple. Bahkan korbannya harus hartanya. Ini bicara tentang kelompok. Allah tunjukkan ini cirinya. Yang kedua, mereka datang tidak punya harta. Ternyata ada saudaranya yang menyambut masyarakat Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menempati negeri Madinah. Artinya ini sekarang saudaranya yang di Madinah, sebagian mereka punya harta karena mereka menghuni Madinah. Dan mereka menempati iman. Ya, jadi imannya orang-orang Madinah itu besar sekali, Pak. Besar sekali. Ya, karena mereka ternyata bukan hanya menempati negeri, tapi menempati iman. Ya, dan kalimat menempati iman ini sebuah kalimat yang dahsyat karena artinya iman mereka lebih besar daripada orangnya. Kalau kita bahasa kita iman yang masuk dalam diri kita. Kalau diri kita cuma segini gedenya, imannya seberapa saya nggak tahu masuknya. Kalau orang-orang Ansor Allah gambarkan mereka yang tinggal di iman. Pasti namanya tempat tinggal lebih besar daripada yang tinggal. Ini rumah kamar ini pasti lebih besar daripada yang tinggal di dalam ya kan? Ya. Allah ingin gambarkan betapa besarnya iman mereka. Sampai mereka lah yang tinggal di dalam iman. Nyebur betul mereka itu. Allah puji dengan iman mereka. Dan itu buktinya terlihat. Ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Itu saudaranya disambut sini bahkan tidak kenal. Hubungan kita hubungan iman, Masya Allah. Di sini kita kenal kita sama beriman, mereka langsung mencintainya. Yuhibbun man hajarin wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ketika mereka memberi, mereka tidak punya sama sekali kepentingan dan ambisi di balik itu. Tidak ada di hati para sahabat Madinah ngasih yang ngasih. Antum perlu ambil.
Yang lebih hebat dari itu adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia walaupun mereka sendiri memerlukan. Itu dua ciri masyarakat yang bergabung jadi satu. Inilah masyarakat yang pernah mengalahkan Yahudi sampai Yahudi jadi hina. Dan kalau mau diulangi harus itu yang ada, Pak. Harus itu yang ada. Makanya selama muslimin masih punya banyak sekali kepentingan dunia dan ambisius dunia yang tidak jelas itu, makanya dia sampai mengalahkan kayak kemarin kita bicara Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tidak akan pernah ada. Karena Yahudi selalu modalnya emas dan perak tadi. Emas perak dia akan gunakan untuk mengangkat diri mereka, untuk menjatuhkan lawannya dengan menggunakan emas dan perak itu. Terakhir, lebih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan tentang Muhajirin dan Ansor, kemudian pembahasan masyarakat yang datang setelahnya, kemudian berbicara tentang orang-orang munafik, dan nanti ditutup dengan tasbih lagi. Orang-orang munafik digambarkan cukup lumayan panjang, Pak, di sini. Bahkan lebih panjang daripada penggambaran tentang Yahudi yang dikalahkan. Yahudi itu pembahasannya di ayat 2 bahas Yahudi. Di ayat 3 bahas tentang Yahudi. Ayat 4 masih bahas Yahudi. Ayat 5 masih kebun Yahudi. Ayat 6 muslimin sudah menang, dapat fight. Nah, ya? Berarti mereka hanya di 1, 2, 3, 4 ayat. Anda lihat orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Orang-orang munafik Allah membahasnya dari mulai ayat 11. 12, 13, 14, 15 sampai ayat 16 dan 17. 11 sampai 17 membahas tentang munafik. Allah membahas lebih panjang munafik daripada Yahudi, padahal tema besarnya tentang Yahudi. Itu pelajarannya. Di situ ibrahnya. Karena Yahudi itu sesungguhnya tidak akan pernah kuat kecuali karena keberadaan munafik di tubuh muslimin. Yahudi gak pernah kuat, Pak. Karena banyak munafik. Dan ini dalam sejarahnya kan ada. Abdullah bin Ubay yang munafik itu kemudian dia datang karena mereka tadi sudah saya katakan, mereka sudah siap-siap kemas-kemas setelah diancam oleh Rasul melalui Muhammad bin Maslamah. Mereka sudah siap-siap, maka begitu mereka sudah siap-siap, datang itu utusannya Abdullah bin Ubay munafik. Jangan pergi. Kenapa pergi? Takut amat sama Muhammad, ya kan? Kalau kalian diusir kami ikut keluar kalian. Kalau kalian diperangi kami bela kalian. Ternyata pas mereka dikepung nggak datang tuh bantuan Abdullah bin Ubay. Munafik. Maka mereka berupah, wah kita dikerjain habis sama mereka. Makanya munafik sama Yahudi itu cuma saling isap aja itu. Mana yang punya kepentingan aja. Yahudi perlu munafik dihisap tenaganya. Munafik perlu Yahudi juga gitu. Udah sama aja. Mereka saling hisap. Makanya dipecah dulu kekuatan itu. Dan ini juga pelajaran para ulama katakan. Dan muslimin seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Mereka boleh berkoalisi. Silahkan. Mereka berkoalisi, berkumpul, bekerja sama. Munafik gabung sama Yahudi. Silahkan gabung. Pernah terjadi di Madinah. Tapi asal muslimin dekat dengan Allah, semua koalisi itu nggak ada artinya di hadapan Allah SWT. Itu betapa kuatnya itu iman itu. Dan itu hasilnya. Maka selama di sebuah masyarakat masih banyak orang munafik, belum bisa menang lawan Yahudi. Karenanya, terakhir sekali ayat ditutup dengan tasbih lagi. Kan? Disebutkan Asmaul Husna panjang lebar kan? Wallahu la ilaha illahu. Disebut setelah itu ditutup dengan yusabbihu lahu. Tasbih lagi. Terakhir sekali. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Balik lagi ke ayat kedua. Ayat pertama bahkan. Bertasbih lagi. Kenapa dibuka dengan tasbih, ditutup dengan tasbih? Karena memang hanya masyarakat yang bertasbih dengan sesungguhnya yang bisa mengalahkan Yahudi. Ketika mengagungkan Allah seutuhnya, masyarakat bertauhid, bersandar hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan menyingkirkan semua sifat negatif dari Allah Subhanahu wa taala, semua hanya bergantung pada Allah, itulah baru masyarakat yang bisa mengalahkan Yahudi. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.